Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita tentang tata surya. Indikatornya, yang pertama menjelaskan sistem tata surya, yang kedua menjelaskan karakteristik anggota tata surya, dan yang ketiga membuat model sistem tata surya. Anak-anak, mungkin kalian pernah mendengar, membaca, atau menonton film tentang UFO. UFO merupakan singkatan dari Unidentified Flying Object atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi objek terbang yang tidak dikenal. UFO dipercaya merupakan pesawat dari luar angkasa yang ditumpangi oleh makhluk luar angkasa atau alien. Salah satu gambaran UFO seperti gambar ini. Ini gambar pesawat UFO-nya dan ini aliennya. Ini hanya contoh gambaran saja. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang tata surya. Nah, mari simak video berikut ini. Tata surya adalah kumpulan benda langit termasuk planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Kita lihat beberapa planet berputar mengelilingi matahari. Mereka berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kita lihat nama-nama planet tersebut, ada Saturnus, Jupiter, Neptunus, Uranus. Kemudian itu ada Mars, Bumi, Venus, Merkurius. Planet yang terdekat dengan matahari itu Merkurius, kemudian disusul dengan Venus, kemudian yang berwarna kebiru-biruan itu adalah Bumi. Selanjutnya kita akan bahas matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Benda-benda langit anggota tata surya beredar mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Lintasan yang dilalui untuk mengelilingi matahari dinamakan orbit. Matahari dapat memancarkan cahaya sendiri sehingga dikelompokkan ke dalam bintang. Matahari merupakan bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan helium. Berikut ini lapisan penyusun matahari. Pada bagian atas lapisan inti terdapat lapisan fotosfer yang merupakan bagian permukaan matahari. Pada bagian luar fotosfer terdapat lapisan kromosfer yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Lapisan kromosfer diselimuti oleh korona. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total. Bentuk korona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan. Suhu rata-rata matahari kurang lebih 5.500 derajat Celcius. Radiasi panas dan cahaya yang dihasilkan matahari amat besar hingga dapat sampai ke bumi. Energi dari panas dan cahaya matahari bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi.
Berikutnya planet. Planet adalah benda langit dalam tata surya yang beredar mengelilingi matahari pada lintasan yang disebut orbit. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Arah peredaran planet-planet dalam tata surya berlawanan dengan arah jarum jam, seperti yang kita lihat di video tadi. Planet yang pertama yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius. Planet terkecil dalam tata surya. Diameter Merkurius 4.878,4 km atau kira-kira hanya sepertiga ukuran bumi. Berikutnya, planet yang kedua yang terdekat dengan matahari adalah Venus. Venus paling panas dalam tata surya. Diameter Venus 12.100 km, hampir sama dengan bumi. Venus terkadang dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan teleskop. Berikut ini video tentang bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi disebut juga planet biru. Bumi dilingkupi oleh lapisan atmosfer dan permukaan bumi tertutup oleh 71% air dan 29% terdiri dari daratan. Bumi tempat hidup makhluk hidup. Berikut ini lapisan bumi. Kerak bumi, kemudian mantel bumi, inti luar, tersusun atas logam besi dan nikel dalam bentuk cair, kemudian inti dalam, yaitu pusat bumi. Berikut ini atmosfer. Yang pertama, troposfer. Kemudian ada stratosfer, lapisan mengandung ozon. Yang ketiga, mesosfer. Pada lapisan ini sebagian besar meteor yang jatuh terbakar sebelum sampai ke permukaan bumi. Yang keempat, termosfer. Kemudian yang kelima, eksosfer. Satelit buatan mengorbit pada ketinggian ini. Bisa lihat di situ ada gambar satelitnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses peluncuran satelit.
Selanjutnya, Mars disebut juga planet merah karena jika dilihat tampak berwarna kemerah-merahan. Diameter Mars sekitar 6.786 km. Kemudian Jupiter. Ini planet yang kelima. Diameter planet Jupiter 142.984 km atau sekitar 11 kali ukuran bumi. Jupiter disebut juga planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Selanjutnya Saturnus, planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin tersebut terbentuk dari miliaran bongkahan es yang besarnya berbeda-beda. Berikutnya Uranus. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan, hasil penyerapan cahaya merah oleh gas metana di atmosfer teratasnya. Diameternya mencapai 51.118 km. Kemudian planet yang ke-8 yaitu Neptunus. Diameter Neptunus hampir sama dengan Uranus yaitu 49.528 km. Neptunus sering disebut kembaran planet Uranus karena memiliki ciri-ciri mirip planet Uranus. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang asteroid, meteor, komet, dan satelit. Yang pertama, asteroid adalah benda-benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Kemudian yang kedua, meteor. Meteor merupakan benda-benda langit yang bergerak di angkasa dengan kecepatan tinggi. Meteoroid yang terbakar dan berpijar dinamakan meteor. Yang ketiga, komet. Benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet sering disebut bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Yang keempat, satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Satelit dibedakan menjadi dua, yaitu satelit alam, contohnya bulan, kemudian satelit buatan, contohnya satelit Palapa D. Satelit alam adalah satelit yang terbentuk secara alami dalam tata surya dan beredar mengelilingi planet. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kita lakukan kegiatan 6.1 yaitu membuat model tata surya. Di sini bahan-bahannya kalian siapkan karton warna putih, karton warna hitam, kapur tulis warna putih, spidol warna-warni, gunting, dan double tip. Untuk selanjutnya tentang model tata surya akan kita bahas pada video berikutnya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.